Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap ulama pada Multaqa Ulama Aswaja. Tapera dan konten kekerasan dan cabul di kurikulum pendidikan, demonstrasi kezaliman dan penghancuran moral ala demokrasi. Pemerintah kembali akan menambah pungutan atas penghasilan rakyat dengan menerapkan tabungan perumahan rakyat atau tapera sebesar 3% dari pendapatan pekerja di BUMN, BUMDes, dan perusahaan swasta, serta sedang mengkaji penerapannya bagi driver online. Pekerja menanggung 2,5%, sementara pengusaha menanggung 0,5%. Meskipun yang dimaksud untuk menyediakan perumahan bagi rakyat yang belum memilikinya, kebijakan ini menuai penolakan dari pekerja dan pengusaha yang tergabung dalam APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Karena dianggap menambah beban di tengah kondisi ekonomi yang sulit, dengan 40% penduduk Indonesia tergolong miskin menurut Bank Dunia, serta adanya berbagai pungutan lain seperti PPh, BPJS Ketenagakerjaan, dan kenaikan PPN, masyarakat sudah merasa terbebani. Tapera adalah pengambilan harta secara paksa, dan mengambil harta secara paksa atas harta orang lain adalah batil yang dilarang agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalukum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kalian. Surat An-Nisa ayat 29. As-Sa'di menjelaskan bahwa Allah melarang mukmin memakan harta sesama dengan cara yang batil, termasuk ghasab dan mencuri. Pelaku ghasab bisa individu atau penguasa yang mengambil harta rakyatnya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam, hunian adalah salah satu kebutuhan asasi selain sandang dan pangan. Setiap kepala rumah tangga wajib menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya, seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Tempatkanlah mereka para istri di mana saja kalian bertempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Surat At-Talaq ayat 6. Tapera mencerminkan lepas tangan negara dalam membantu rakyat memiliki hunian, mirip dengan BPJS, di mana rakyat dipaksa saling menanggung pelayanan kesehatan. Sebaliknya, Islam mewajibkan negara atau khalifah membantu rakyat memperoleh rumah dengan beberapa mekanisme sebagai berikut. Pertama, negara harus menciptakan iklim ekonomi yang sehat agar rakyat memiliki penghasilan cukup untuk membeli atau menyewa rumah. Kedua, negara melarang praktek ribawi dalam jual beli kredit perumahan karena riba adalah dosa besar yang menghambat kepemilikan rumah. Ketiga, negara harus menghilangkan penguasaan lahan luas oleh segelintir orang atau korporasi yang saat ini menyebabkan monopoli dan harta tanah mahal. Syariat Islam mengatur bahwa lahan yang ditelantarkan selama 3 tahun akan disita oleh negara untuk diberikan kepada yang mampu mengelolanya. Hal ini berdasarkan ijma sahabat yang bertujuan untuk menghapuskan monopoli lahan dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memiliki lahan dan hunian dengan cara yang mudah. 4. Negara dapat memberikan lahan dan insentif kepada rakyat untuk memudahkan mereka memiliki hunian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah memberikan lahan kepada para sahabat, dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan bantuan dari Baitul Mal untuk petani di Irak. Dengan demikian, Islam menyediakan solusi konkret untuk masalah perumahan, menjamin keadilan dan menghilangkan kezaliman akibat hukum-hukum buatan manusia. Tapera adalah kezaliman dan mengambil harta secara paksa adalah haram. Inilah bentuk kerusakan ala demokrasi dalam urusan harta. Belum lagi dalam pendidikan pun demikian. Baru-baru ini kembali ramai konten porno dan kekerasan masuk dalam kurikulum melalui sastra yang mengundang banyak kritik. Walau demikian ditarik, pada dasarnya masuknya konten-konten tersebut akan menjadi perusak akhlak generasi muda negeri ini, dan ini merupakan penghancuran generasi ala demokrasi. Yang dengan kebebasan ala demokrasi inilah konten porno dan kekerasan bisa masuk dalam kurikulum pendidikan yang seharusnya steril dari material yang akan merusak moral dan akhlak generasi bangsa ini. Islam telah memberikan solusi kebaikan yang dibawa oleh Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh para sahabatnya dan diteruskan oleh kaum muslimin selama berabad-abad, yakni penerapan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah Islamiyah. Sejarah telah mencatat keberkahan dan kebaikan sistem Islam ini, rahmatan lil alamin. Khilafah adalah ajaran Islam sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan hanya dengan khilafah jualah negeri ini memiliki potensi menjadi daulatul ula fil alam. Jika sudah seperti ini, maka umat Islam sudah saatnya diarahkan dan berjuang untuk menyongsong tatanan dunia baru dengan penerapan Islam secara kafah yang akan memberikan keberkahan rahmatan lil alamin dalam bingkai khilafah ala minhadin nubuwah. Dengan melihat kondisi tersebut dan dengan dipertimbangkan sebagai berikut. 1. Ulama sebagai warasatul anbiya wal mursalin sekaligus uyunul ummah harus mampu memberikan arahan dan solusi hakiki atas permasalahan umat. 2. Bahwa mengambil harta milik orang lain secara paksa adalah batil, kezaliman dan haram hukumnya. 3. Dalam Islam hunian merupakan salah satu kebutuhan pokok sebagaimana sandang dan pangan, maka peran negara menjadi penting dalam riayahnya kepada rakyat. 4. Generasi muda harus dijaga dari kehancuran akhlak dan pikirannya dari pornografi, cabul dan kekerasan. 5. Bahwa masuknya konten-konten porno dan cabul serta kekerasan akan membawa dampak kerusakan pada generasi muda. 6. Islam telah memberikan solusi kebaikan yang dibawa oleh Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh para sahabatnya dan diteruskan oleh kaum muslimin selama berabad-abad, yakni penerapan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah Islamiyah. Maka kami para ulama yang hadir dalam Multaqa Ulama Aswaja Kota Bogor sebagai bentuk ihtimam kami terhadap umat menyerukan: 1. Ulama untuk menjadi pendorong dan menyadarkan umat bahwa solusi hakiki terhadap permasalahan umat termasuk di dalamnya kezaliman dalam tafera. 2. Menghentikan mengambil harta secara paksa dari rakyat dalam bentuk kebijakan apapun, karena itu adalah batil dan haram. 3. Ulama bergerak memberikan penyadaran terhadap bahaya dan kerusakan akibat konten-konten porno, cabul dan kekerasan dalam kurikulum pendidikan. 4. Bahwa kapitalisme demokrasi adalah ummul jaraim, harus ditinggalkan dan kembali kepada Islam yang diterapkan secara kafah. 5. Ulama bergerak sekaligus mendampingi umat untuk melakukan perubahan menuju Islam kafah dan berjuang untuk tegaknya kehidupan dengan sistem yang telah diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilafah Islamiyah ala minhadin nubuwah. 6. Kepada seluruh umat untuk kembali kepada Islam secara kafah
sebagai bentuk dan ikhtiar kecintaan pada negeri yang akan mendatangkan rahmatan lil alamin. 7. Negeri ini memiliki potensi untuk menjadi negara besar dan sejahtera serta menjadi daulatul ula fil alam dengan penerapan Islam secara kafah dalam bingkai khilafah ala min hadin nubuwah. Wa man nasru illa min indillahi aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ihdinas siratal mustaqim. Kami atas nama para ulama yang hadir pada Multaqa Ulama Aswaja Kota Bogor 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.